Halo semuanya, dan selamat datang di ulasan kisah kali ini. Hari ini, kita bakal menyelami sebuah cerita yang, jujur aja, bakal bikin kita mikir ulang tentang batas kemampuan manusia. Ini bukan sekedar cerita bertahan hidup biasa loh, ini tentang mendefinisikan ulang apa yang sebenarnya mungkin kita capai. Kita bakal bongkar habis kisah hidup seorang pria luar biasa bernama Tony Christiansen. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau lempar satu pertanyaan simpel tapi nancep banget buat Anda. Mengapa harus menunggu? Coba ingat-ingat, udah berapa kali sih dalam hidup ini kita nunda-nunda sesuatu cuma gara-gara merasa, kondisinya belum pas nih, atau aduh banyak banget keterbatasannya? Simpang dulu pertanyaan itu di benak Anda ya, karena sosok yang bakal kita bahas ini bakal benar-benar menghancurkan semua alasan yang pernah kita buat untuk menunda sesuatu. Jadi gini, semuanya bermula dari satu kejadian yang benar-benar memilukan. Coba deh Anda bayangin, seorang anak laki-laki baru umur 9 tahun. 9 tahun loh. Waktu itu, dia lagi ngelakuin hal yang mulia banget. Ngebantu ayahnya ngumpulin batu bara buat acara amal. Tapi dalam sekejap mata, hidupnya berubah 180 derajat. Dia terjatuh, dan yang mengerikan, kakinya terlindas kereta api barang. Sepasang kakinya harus diamputasi. Selama berbulan-bulan setelah itu, hari-harinya cuma diisi sama penderitaan. Pindah dari satu meja operasi ke meja operasi lain, nahan rasa sakit yang pastinya luar biasa berat buat anak sekecil itu. Tapi, disinilah letak kehebatannya. Ini adalah definisi asli dari kata kegigihan. Waktu dokter akhirnya ngebolehin dia pulang pakai kursi roda, dia sama sekali nggak mau dikasihani. Nggak pakai lama, dia langsung ngetes batas fisiknya di kolam renang. Hari pertama nyemplung, dia langsung tenggelam sampai ke dasar kolam. Tapi apa dia nyerah? Sama sekali nggak. Pelatihnya sampai harus pakai jala buat ngangkat dia ke permukaan tiap hari buat belajar ngapung. Dan tahu nggak hasilnya? Cuma dalam waktu 5 bulan, anak yang kehilangan kedua kakinya ini bisa berenang sejauh 52 putaran bolak-balik tanpa henti. Gila kan? Nah, kemenangan pertama di kolam renang tadi itu ibarat percikan api. Sejak saat itu, benar-benar nggak ada yang bisa ngerem ambisinya. Dia pengen ngelakuin aktivitas fisik persis kayak orang pada umumnya. Poin pentingnya di sini adalah, dia nggak cuma pengen sekedar beradaptasi ya, dia pengen mendominasi. Dia mulai belajar nyetir mobil, terus ikutan balapan, dan yang paling bikin geleng-geleng kepala, dia sukses jadi atlet go-kart yang super tangguh, sangat handal, dan pastinya sangat disegani di lintasan balap. Coba kita lihat daftar pencapaian yang lebih gila lagi. Gara-gara sering latihan fisik di laut, dia mutusin buat jadi penjaga pantai alias lifeguard. Ya, Anda nggak salah dengar. Dia adalah satu-satunya manusia di dunia tanpa kaki yang kerjaannya nyelamatin nyawa peselancar di laut lepas. Keren banget kan? Nggak berhenti di situ. Bareng istri tercintanya, dia ngebangun kerajaan bisnis sampai jadi pengusaha sukses. Terus dia juga keliling dunia sebagai pembicara motivasi kelas dunia. Kontras antara keterbatasan fisik sama ambisinya yang meledak-ledak ini bener-bener bikin merinding. Ngomong-ngomong soal pencapaian, ada satu angka yang ternyata punya makna mendalam banget di hidup Tony, yaitu angka 3. Kenapa 3? Pertama, ini ngelambangin 3 orang anak yang dia miliki bareng istri yang dia cintai, sebuah kehidupan keluarga yang penuh kebahagiaan. Kedua, ini yang gak kalah epik, di tengah kesibukannya, Tony juga belajar bela diri taekwondo. Dan tebak, dia nggak cuma asal ikut-ikutan sabuk dasar loh, dia berhasil dapatin sabuk hitam dan 3. Terus ada lagi nih angka yang bikin melongo, 35. Angka apa ini? 35 adalah jumlah medali olahraga yang berhasil dia sabet. Dan kita bukan ngomongin olahraga santai ya, kita ngomongin olahraga yang butuh kekuatan inti tubuh luar biasa, kayak lempar cakram, tolak peluru, sampai lempar lembing. Bayangin aja, 35 medali dikalungin di leher pria yang di umur 9 tahun pernah dibilang hidupnya mungkin udah hancur. Luar biasa. Lihat rentetan prestasi yang seakan gak ada habisnya ini, wajar banget kalau kita jadi mikir dan nanya, kok bisa sih? Gimana caranya satu orang yang udah ngelewatin titik terendah yang begitu menghancurkan malah bisa nyampai semua ini? Sebenarnya apa sih rahasia di balik tingkat kesuksesan yang hampir di luar nalar ini? Waktu ditanya soal pertanyaan itu, Tony ngasih satu filosofi yang, wow, jujur ini berasa kayak pukulan telak buat kita semua. Dia bilang gini, mengapa harus menunggu? Jangan menghabiskan waktu dengan duduk dan menunggu tertabrak kereta api sebelum melakukan sesuatu dan mencetak prestasi. Kalimat ini nancep banget kan? Apalagi keluarnya dari mulut orang yang secara harfiah benar-benar pernah tertabrak kereta api. Jadi, Tony tuh sama sekali nggak ngelihat kecelakaannya sebagai sebuah kutukan. Malah sebaliknya, dia nganggap tragedi itu sebagai proses yang ngasah karakternya dari berbagai sisi. Kejadian pahit itu justru ngebentuk dia jadi pribadi yang punya pesan luar biasa kuat buat siapa aja yang mau dengerin, mau belajar, dan mau ngubah hidupnya jadi lebih baik. Tragedi masa lalunya itu ibaratnya udah berubah jadi bahan bakar buat misinya sekarang.
Nah, sekarang mari kita tarik pelajaran ini ke kehidupan kita sendiri. Dalam ulasan kita kali ini, ada satu metafora yang agak brutal sih, tapi jujur banget. Di satu sisi kita sering punya yang namanya cita-cita yang indah, rencana yang udah disusun rapi. Tapi, kalau nggak ada sisi yang satunya lagi, yaitu action atau tindakan nyata, cita-cita itu pada akhirnya cuma bakal jadi mayat cita-cita. Cuma sekedar rencana di atas kertas yang jadi coletan kosong. Ingat, hidup itu adalah tindakan. Dan ini ngebawa kita ke inti paling penting dari ulasan kisah kita hari ini. Semuanya itu berujung pada satu konsep utama, yaitu kekayaan mental. Seburuk apapun kondisi fisik atau situasi di luar kendali kita, semuanya tuh bisa dibalikan keadaan asalkan kita nggak kena krisis mental. Kekayaan mental ini adalah keberanian murni buat mulai dari titik di mana kita berada sekarang, dengan apa adanya kita, dan naruh semua sisa tenaga serta perjuangan kita ke satu target besar yang benar-benar bernilai. Kalau Anda mulai nerapin kekayaan mental ini kayak Tony, percayalah, hidup Anda bakal berubah total. Anda nggak bakal lagi bangun pagi penuh keluhan. Anda justru bakal nyambut hari-hari baru dengan penuh rasa syukur. Anda bakal bisa ngejaga rasa optimis dan gembira yang kuat banget. Dan pada akhirnya, Anda bakal nyiptain kesuksesan yang mungkin orang lain sebut sebagai hal yang mustahil. Karena dari apa yang dibuktiin Tony, bener-bener nggak ada yang mustahil di dunia ini. Sekarang, setelah dengerin semua itu, ceritanya berbalik ke Anda. Pria tanpa kaki ini berhasil naklukin kolam renang, sirkuit balap, ganasnya lautan, sampai kerasnya dunia bisnis. Dia nggak pernah diam nunggu sampai kondisinya sempurna. Jadi, pertanyaannya sekarang ada di tangan Anda. Mengapa harus menunggu? Beneran deh, apa sih yang lagi Anda tunggu buat mulai ngambil langkah hari ini? Pilihan sepenuhnya ada di tangan Anda. Mulailah sekarang. Makasih udah nemenin saya mendalami ulasan cerita yang super inspiratif ini. Teruslah melangkah ke depan, dan sampai jumpa.